Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agatha Indi Febriani dengan NPM 21753038. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal kali ini. Di sini terdapat tabel yang masih kosong dan juga tabel mengenai kode barang dan juga kode merek yang akan membantu dalam pengerjaan tabel nanti. Nah, di sini ada laporan keuangan mingguan dari Toko Ilmu Sosial Jakarta. Di sini saya juga akan menjelaskan dalam pengerjaan ini menggunakan fungsi apa saja dan fungsi tersebut digunakan untuk apa. Baiklah, langsung saja. Pertama, untuk nama barang dan juga mereknya. Di sini nama barang diambil dari 2 karakter pertama berdasarkan tabel bantuan kode barang. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai di dalam tabel lain, tabel yang berbeda, dengan kolomnya itu vertikal atau mengarah ke bawah. Seperti di sini, seperti tabel kode barang. Ini kan mengarah ke bawah untuk kode barang dan juga nama barang. Sedangkan untuk mereknya nanti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini sama fungsinya seperti fungsi VLOOKUP. Fungsinya itu sama seperti VLOOKUP, hanya bedanya untuk VLOOKUP ini tabelnya mengarah ke samping atau horizontal seperti tabel kode merek ini. Dia akan mengarah ke samping. Untuk kode barang, dia mengarah ke bawah. Nah, selain menggunakan 2 fungsi tersebut, kita juga menggunakan bantuan fungsi concatenan yang dimana fungsi ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih fungsi sehingga menjadi satu kesatuan agar dapat dieksekusi. Jadi langsung saja. Sebelumnya kita gunakan sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya. Kita dapat gunakan tab. Kemudian untuk teks yang pertama kita akan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP untuk memanggil nama barangnya. Nah, yang pertama ini lookup value, nilainya, nilai yang akan kita gunakan. Di sini kan diambil dari 2 karakter pertama. Karakter pertama ini SL. Nah, kita gunakan petik. Mengapa? Karena SL ini dia kan bukan berupa angka atau integer. Jadi kita gunakan tanda petik, kemudian tabel array. Tabel array ini tabel data yang akan kita gunakan. Di sini kita kan gunakan kode barang juga namanya. Dari kolom B24 sampai C28. Setelah itu kolom indeks 6 nomornya. Kita akan mengambil nama barang. Jadi di sini kita juga akan mengambil data nama barangnya. Nah, kita gunakan angka 2 karena nama barangnya terdapat di kolom yang kedua. Kolom pertama kan kode barang. Kalau kolom kedua ini baru nama barangnya. Kemudian setelah itu kita tutup. Lanjut, teks yang satu sudah selesai. Kita beri pemisah dengan titik koma. Kemudian kita ke teks yang kedua. Teks yang kedua ini kita akan memberikan spasi yang memisahkan antara nama barang dan juga mereknya. Itu kita gunakan tanda strip ya. Sama gunakan tanda petik karena bukan merupakan nilai atau integer. Selanjutnya kita ke teks yang ketiga. Teks yang ketiga itu mereknya. Nah, kita akan menggunakan fungsi lookup. Lookup. Nah,
Yang pertama lookup value, nilainya. Ini kan diambil dari dua karakter terakhir. Dua karakter terakhir itu 11. Kita masukkan angka 11. Kemudian tabel arraynya kita gunakan yang kode merek. Nah, dari tabel F23 sampai J24. Kemudian row index, barisnya. Baris keberapa untuk nama mereknya. Kalau baris yang pertama itu kan kodenya, jadi ini baris yang kedua. Setelah itu, jangan lupakan ini tutup kurung. Sudah. Nah, sudah jadi setrika. SL kan setrika. Nah, kode 11 ini nasional, jadi nama barangnya setrika dan untuk mereknya nasional. Kemudian kita tarik ke bawah. Kok error? Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini kan B25 sampai C29. Sedangkan di atasnya itu B24 sampai C28. Nah, untuk tabel rujukan ini dia turun satu baris karena tabelnya tidak dikunci. Untuk cara menguncinya, di sini kita gunakan lambang dolar untuk kolom B baris ke 24 dan juga untuk kolom ke C baris ke 28. Kemudian untuk tabel kode merek juga sama, pada kolom ke F baris ke 23 dan kolom J baris ke 24. Coba kita, nah bisa, karena dia tidak berubah untuk data pada kode barang dan juga kode merek. Tapi di sini masih setrika nasional semua karena kan setiap kode ini berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan di sini KA untuk kode mereknya 11. Selanjutnya BL dengan kode mereknya 12. Kemudian KK dengan kode mereknya ini 14. Selanjutnya MC kode mereknya 15. SL dengan kode merek 12. KA dengan kode mereknya 11. BL dengan kode merek juga 11. Kemudian MC dengan kode merek 13. Dan yang terakhir KK dengan kode mereknya 15. Kode mereknya 15. Kemudian kita lanjut ke tabel harga pokok. Tabel harga pokoknya diambil dari dua karakter, dari karakter keempat dan dikalikan dengan harga 1 US dollar. Harga 1 US dollar itu sama dengan 10.000. Nah, jadi kita langsung saja gunakan fungsi MIT. Nah, fungsi MIT ini digunakan untuk mengambil nilai tengah dari sebuah kata atau ya di sini kode. Jadi kita dapat mengambil nilai tengahnya. Untuk caranya kita sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita panggil fungsi MIT. Yang pertama itu teks mana yang akan kita ambil. Nah, di sini pada bagian
kolom B baris ke-7. Nah, step number ini dari huruf atau angka keberapa yang akan kita ambil. Di sini kan dari karakter keempat. Nah, jadi kita masukkan karakter keempat. Kemudian yang terakhir itu number Nah, berapa karakter yang akan kita ambil? Di sini kan 2 karakter dari karakter keempat. Nah, jadi kita masukkan angka 2 dikali dengan harga 1 US. Harga 1 US itu 10.000. Kita masukkan perintah kali dengan lambangnya itu bintang. 10.000. Jangan lupa dikunci agar tidak bergeser. Kita enter. Nah, yang lainnya menyesuaikan. Kemudian untuk total ini harga pokok ditambah 25% dari harga pokok dikali dengan total barang terjual sama dengan harga pokok ditambah dengan 25%. 25% itu kan 0,25 ya. Dikali 25% dikali harga pokoknya. Kemudian setelah itu baru dikali jumlah terjual. Nah, ini penjumlahan dan ini perkalian. Jadi kita beri kurung agar penjumlahannya dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian lanjut ke bagian diskon. Diskon ini kita akan menggunakan fungsi if, di mana jika terdapat fungsi if ini digunakan jika terdapat kondisi yang memenuhi, maka dia akan memberikan 2 pilihan. Jika dia memenuhi, maka kita akan memberikan nilai benar, dan jika tidak, maka memberikan nilai salah. Di sini ada ketentuannya. Jika lebih dari sama dengan 1 juta, maka diskonnya itu 25% dari total. Kita akan gunakan if bersyarat. Logical testnya, jika total ini lebih dari sama dengan 1 juta, kemudian nilai benarnya, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 25%, 0,25 dari harga total. Jika salah, maka kita lanjut gunakan if harga total lebih dari sama dengan 800, 1000, maka 20%, maka 0,2 dari total. Jika salah, kita masukkan perintah if lebih dari sama dengan. Jadi gini, apakah
total lebih dari 1 juta? Jika iya, maka dia akan mendapatkan bonus sebanyak 25% dari total. Jika salah, apakah dia lebih dari 800? Jika 800.000, jika iya, maka dia akan mendapatkan 20% dari harga totalnya. Nah, begitu seterusnya hingga yang terakhir. Hingga ketentuan yang terakhir. 500.000. Jika total lebih dari sama dengan 500.000, maka dia akan mendapatkan 0,15 dikali total. Nah, jika salah, dia ke pertanyaan lagi, apakah lebih dari 300? Apakah totalnya lebih dari 300? Tidak sama dengan 300.000. Jika iya, maka dia akan mendapatkan 10% dari total. Jika salah, maka if apakah dia lebih dari sama dengan 200.000? Jika iya, maka dia akan mendapatkan 0,05. Dari total tadi. Jika salah, maka dia akan mendapatkan 0 dikali total. 1, 2, 3, 4. Jika kurang 7 kurung. Nah, sudah. Sepertinya salah rumus ya. Jika total lebih dari 1 juta, maka 0,25
5 kali 7. Jika dari 800 maka 0,2 dikali dengan total. Dan jika salah, apakah lebih dari 500.000? Jika iya, berarti kan dikali 15%. Jika salah, apakah lebih dari ini kurang 300.000? Jika iya, kan dikali dengan 10%. Jika salah, apakah lebih dari 200.000? Jika iya, dikali 5%. Jika salah, maka dikali 0%. Kita nah, sudah. Kemudian beralih ke bonus. Untuk bonus ini masih menggunakan fungsi yang sama, yaitu if, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini langsung saja. Jika totalnya lebih dari 2 juta dan diskonnya itu lebih dari sama dengan 1 juta, maka dia akan mendapatkan tas cantik. Nah, jika dia totalnya kurang dari 1 juta dan diskonnya lebih dari 500, maka dia akan mendapatkannya payung cantik. Jika totalnya kurang dari 1 juta dan diskonnya ini kurang dari 100, maka dia akan mendapatkan gelas. Nah, kita tidak hanya menggunakan fungsi if, tetapi kita juga menggunakan fungsi and. Fungsi and ini karena kan di sini ada 2 kondisi yang harus terpenuhi. Nah, jika 2 kondisi ini terpenuhi, maka dia akan bernilai benar. Dan jika salah, maka jika tidak terpenuhi, maka dia akan bernilai salah. Langsung saja di sini if, kemudian kita masukkan fungsi and. Jika totalnya itu lebih dari 2 juta, totalnya lebih dari sama dengan 2 juta. Kemudian diskonnya ini lebih dari 1 juta, sama dengan 1 juta. Jika dia memenuhi syarat ini, jika kedua-duanya benar, yaitu untuk totalnya lebih dari 2 juta dan juga diskonnya lebih dari 1 juta, maka dia akan mendapatkan tas cantik. Jangan lupa diberi tanda petik karena dia bukan merupakan integer. Dan jika salah, maka kita masukkan perintah if. Apakah dia bernilai lebih dari sama dengan 1 juta dan lebih dari sama dengan 500? Apakah totalnya lebih dari sama dengan 1 juta dan diskonnya ini lebih dari sama dengan 500.000. Jika iya, maka dia akan mendapatkan payung. Dan jika tidak kedua-duanya, maka dia akan mendapatkan gelas. Dan kita tutup kurung. Tutup kurungnya di sini.
dari 500, maka dia akan mendapatkan payung, dan jika salah dia akan mendapatkan dan jika tidak memenuhi maka dia akan mendapatkan gelas. Nah, di sini ini kan untuk harganya masih belum ada rupiahnya. Kita bisa mengaturnya. Di bagian ini. Ini kan masih general. Nah, kita dapat merubahnya ke accounting. Jadi dia akan menilai terdapat rupiah dan juga angka, sehingga kan memudahkan kita. Seperti saya tadi salah 300.000 seharusnya, tapi karena tidak ada titiknya jadi saya menulisnya ternyata 30.000. Ini dapat memudahkan kita dalam membaca nilai rupiahnya. Sudah, kemudian yang selanjutnya itu total seluruh nilai. Total seluruh nilai ini kita akan menggunakan fungsi sum. Di mana fungsi sum ini akan menjumlahkan keseluruhan nilai yang ada. Di sini nanti dari kolom F baris ke-7 sampai dengan baris F kolom F baris ke-16. Kita tutup. Nah, ini total dari seluruhnya ada 27.537.500 rupiah. Nah, nilai terbesar di sini kita menggunakan fungsi max. Fungsi max ini akan mencari nilai terbesar dari beberapa nilai yang ada. Nah, kemudian nilai terendah. Nilai terendah ini kita menggunakan perintah min. Jika max itu mencari nilai terbesar, maka min ini mencari nilai terkecil dari data yang ada. Kemudian rata-rata, untuk rata-rata kita akan menggunakan average. Kemudian kita pilih data mana yang akan kita seleksi. Nah, jumlah data ini berbeda dengan sum. Jika sum itu kan menjumlahkan seluruh data yang ada. Nah, kalau fungsi yang akan kita gunakan yaitu fungsi count. Ini hanya ada berapa banyak sih data yang ada, bukan menjumlahkan. Jika dijumlahkan semua kan nilainya ada 27 juta. Nah, jika menggunakan fungsi count ini, dia hanya mencari jumlah data yang ada itu ada berapa. Nah, di sini ada 10 data, benar ya, dari yang pertama sampai yang ke-10. Kemudian kita akan membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik ini untuk membuat
Nah, untuk membuat grafik ini terdapat di insert. Nah, ini kan ada pada bagian chart. Di sini ada berbagai macam bentuk grafik, ada yang pie, terus ada yang garis, ada diagram batang. Nah, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada bagian insert untuk membuat diagramnya. Caranya kita akan seleksi kolom mana yang akan kita gunakan datanya. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat nah, dapat kita lihat tandanya. Di sini juga kita dapat mengganti namanya, misalkan grafik. Grafik. Untuk di sini setrika dengan kode SL, setrika nasional dengan kode SL1111. Ini memiliki harga pokoknya di sini. Untuk yang warna merah ini terjual. Untuk yang warna biru ini harga pokoknya, dan yang abu-abu ini total penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat grafiknya. Tuh. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan saya selama mengerjakan soal kali ini. Saya akhiri, sekian dari saya, terima kasih.